Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Andari Siwi, NIM 17204100006 dari kelas MZWA. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan manajemen zakat di Indonesia. Dalam permasalahan manajemen zakat di Indonesia ada beberapa macam, sebagaimana di antaranya yang pertama, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek yuridis. Dari aspek yuridis itu sendiri meliputi aturan organik teknis pelaksanaan pengelolaan zakat yang dibentuk dalam keputusan dan instruksi menteri. Di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat berpotensi menghambat pengembangan zakat mengingat substansinya tidak tegas dalam mengatur fungsi regulator, pengawasan, dan operator. Zakat di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat hanya digunakan sebagai pengurang dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak. Yang kedua, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek sosiologis. Dari aspek sosiologis itu sendiri meliputi pengetahuan dan pemahaman yang masih rendah dari masyarakat terkait dengan ibadah zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih dilakukan secara sederhana dan tradisional. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat. Yang ketiga, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek institusi dan manajemen zakat. Dari aspek institusi dan manajemen zakat itu sendiri meliputi adanya dualisme institusi pengelolaan zakat antara PES dan LAS. Lemahnya penerapan prinsip manajemen organisasi. Rendahnya penguasaan teknologis oleh institusi. Dalam upaya pemecahannya itu, untuk memecahkan berbagai masalah yang telah dikemukakan, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, di antara lain sebagai berikut. Pemahaman zakat. Pemahaman zakat mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka yang tentang sholat dan puasa. Hal ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat, akibatnya karena kurang paham. Umat Islam kurang pula melaksanakannya. Dari penyebarluasan pengertian zakat itu, usaha penyebarluasan zakat itu secara baik dan benar sebaiknya dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Secara massa, penyebarluasan pengertian zakat itu dapat dilakukan melalui penyuluhan, terutama tentang hukumnya, barang yang wajib dizakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam fikih zakat yang baru, untuk keperluan itu perlu kerjasamanya antara multidisipliner antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan zakat. Misalnya para ahli pengetahuan Islam, ahli hukum fikih, dan sebagainya. Dalam fikih zakat yang baru itu diharapkan dapat menampung perkembangan yang ada dan bakal ada di Indonesia mengenai barang yang wajib dizakati. Sebagai sumber zakat, hendaknya disebutkan juga penghasilan tetap dan tidak tetap seseorang yang perlu dikeluarkan zakatnya agar penghasilan yang diperoleh seseorang itu menjadi bersih dari hak orang lain dan berhak. Dari sektor perniagaan harus disebut dengan jelas zakat berbagai usaha dan bentuk perusahaan. Di sektor peternakan diterangkan macam-macam bentuk peternakan sekurang-kurangnya yang terdapat di Indonesia sekarang ini, baik yang berada di darat maupun yang diusahakan di air atau lautan. Di dalam sektor pertanian hendaknya disebutkan dengan jelas berbagai jenis dan bentuk tanaman yang terdapat di Indonesia. Bahkan hanya
tanaman yang dapat dikembangkan. Semua tanaman yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikeluarkan zakat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.